wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wananda Saputra dari kelas Kagresi PSB. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan tujuan IPS. Yang pertama yaitu banyak kita temui istilah yang berhubungan dengan pendidikan IPS. Menurut ilmuwan Sumatri tahun 2001, pendidikan IPS dalam kepustakaan asing disebut dengan berbagai istilah seperti social studies, social education, social science education, dan sementara menurut Sumadja tahun 1981 bahwa secara umum studi sosial diartikan sebagai studi mengenai interrelasi ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Substansi kajian IPS adalah masyarakat atau manusia, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan interaksi antar manusia mendapat perhatian dalam kajian IPS. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Wahab, bahwa studi sosial IPS adalah tentang manusia. Tidak ada bagian dari kurikulum yang amat memperhatikan masalah hubungan manusia selain studi sosial atau IPS, yang memang dirancang untuk membantu kita semua memahami baik diri kita sendiri maupun orang lain, dimulai dari lingkungan keluarga, tetangga, sampai pada mereka yang hidup menjauh di sebagian dari lingkaran dunia. Secara legal, formal beberapa pendapat di atas sesuai dengan penjelasan pasal 37 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 tentang bagaimana sistem pendidikan nasional, yaitu yang pertama, bahan kajian IPS antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksud untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Jadi dengan mempelajari IPS, peserta didik bukan hanya dibimbing dan diarahkan untuk memahami dirinya sendiri, tetapi juga orang lain dan lingkungannya yang mendukung kehidupan dan kehidupan manusia pada umumnya. Pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan tentang bagaimana sistem pendidikan nasional, yaitu yang pertama, bahan kajian IPS antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksud untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Jadi dengan mempelajari IPS, peserta didik bukan hanya dibimbing dan diarahkan untuk memahami dirinya sendiri, tetapi juga orang lain dan lingkungannya yang mendukung kehidupan dan kehidupan manusia pada umumnya. Pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu sosial seperti ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan pembelajaran IPS bukan hanya agar peserta didik tahu terhadap fakta-fakta atau masalah-masalah sosial saja, tetapi lebih dari itu ia harus memiliki kecakapan, keterampilan dalam hidup bermasyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wahab bahwa tujuan pengajaran IPS di sekolah tidak lagi semata-mata untuk memberi pengetahuan dan menghafal sejumlah fakta dan informasi, akan tetapi lebih dari itu. Menurut Al-Mukhtar, bahwa tujuan pendidikan IPS secara teoritik tidak hanya terdapat dalam kurikulum secara eksplisit, namun tumbuh dalam berbagai konsepsi pemikiran yang dikembangkan para pakar. Secara umum, berdasarkan beberapa pendapat menunjukkan bahwa pembelajaran IPS bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar memiliki keterampilan akademik dan keterampilan sosial, serta mampu menggunakan dalam menghadapi
menganalisis dan B adalah tujuan pendidikan IPS. Menurut Tommy Suprapto, pengertian tujuan adalah pencapaian misi tertentu dan dapat dicapai dalam waktu singkat. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. IPS merupakan studi terintegrasi dari ilmu sosial untuk mengembangkan potensi kewarganegaraan yang dikoordinasikan dalam program sekolah sebagai pembahasan sistematis yang dibangun dalam beberapa disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah hukum, filsafat, politik, psikologi agama, sosiologi, humanora, dan ilmu-ilmu alam lainnya. Sementara itu, dalam kurikulum 2016, mata pelajaran IPS disebut sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI. Mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan lain-lain. Pada jenjang SD atau madrasah, mata pelajaran IPS ini peserta didik disiapkan dan diarahkan agar mampu menjadikan warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Sejalan dengan pengertian umum tersebut, IPS sebagai mata pelajaran di tingkat SD atau madrasah pada hakikatnya merupakan suatu integrasi utuh dari disiplin ilmu sosial dan disiplin ilmu lainnya yang relevan untuk merealisasikan tujuan pendidikan di tingkat sekolah implikasinya. Berbagai tradisi dalam IPS termasuk konsep, struktur, cara kerja, ilmuwan sosial, aspek, metode, maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu sosial dikemas secara psikologis, pedagogis, dan sosial budaya untuk kepentingan pendidikan. Tujuan pembelajaran IPS pusat kurikulum 2006 adalah itu menjadi dua. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, memiliki mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi di masyarakat dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Berkaitan dengan tujuan IPS, Martorella 1994 menyatakan bahwa the social student are selecting information and models of investigation from the social skills, select from information from any the relates direct to an understanding of individualist groups and social and application of the selected information to citizen education. Baiklah, selanjutnya adalah ilmu pengetahuan sosial merupakan informasi terpilih dan cara-cara investigasi dari ilmu sosial. Informasi dipilih dari berbagai tempat yang berhubungan langsung terhadap permasalahan individu, kelompok, dan masyarakat. Dan penerapan dari informasi yang dipilih untuk maksud mendidik warga negara yang baik. Adapun tujuan pembelajaran IPS bukan hanya agar peserta didik tahu terhadap fakta-fakta atau masalah-masalah sosial saja, tetapi lebih dari itu, ia harus memiliki kecakapan atau keterampilan dalam hidup bermasyarakat. Tujuan pengajaran IPS di sekolah sendiri tidak hanya semata-mata untuk memberi pengetahuan dan menghafal sejumlah fakta dan informasi, akan tetapi lebih dari itu untuk mengembangkan keterampilannya dalam berbagai segi kehidupan, dimulai dari keterampilan akademiknya sampai pada keterampilan sosialnya. Menurut Al-Mukhtar, bahwa tujuan pendidikan IPS secara teoretik tidak hanya terdapat dalam kurikulum secara eksplisit, namun tumbuh dalam berbagai konsepsi pemikiran yang dikembangkan oleh para pakar. Untuk poin yang ketiga yaitu tentang pentingnya pendidikan IPS. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu penting bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dari peserta didik tersebut. Nah, untuk potensi peserta didik ini bisa dikembangkan atau diwujudkan dengan adanya keterampilan dan juga kemampuan berpikir dari siswanya. Nah, kemampuan berpikir ini yang biasa dikembangkan yaitu biasanya meliputi kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan juga sejenisnya. Nah, bagaimana sih untuk mengembangkan potensi berpikir yang kritis dan sebagainya itu tersebut? Salah satunya yaitu dengan pendidikan IPS. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam pendidikan IPS ini memiliki tujuan untuk menuntut siswa
supaya bisa berpikir kritis, logis, kreatif, dan juga cermat. Selain itu, tujuan dari pendidikan IPS ini juga untuk melatih akhlak peserta didik supaya mereka berakhlak mulia, kemudian mereka disiplin, terus mereka bertanggung jawab, dan juga mereka itu bisa kreatif. Apalagi di era sekarang ini yang marak dengan adanya globalisasi, yang mana menuntut kita untuk ikut serta di dalamnya dan berkecimpung di dalamnya. Globalisasi ini kan mendunia, jadi banyak persaingan sosial yang ada di dalam globalisasi ini. Nah, untuk bisa bersaing dalam globalisasi ini, kita memerlukan beberapa keterampilan-keterampilan dan juga keahlian. Nah, untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut, jika kita dalam bidang pendidikan, mungkin bisa dengan beberapa materi pembelajaran seperti materi tentang kesadaran diri, materi tentang kecakapan berpikir, kemudian materi kecakapan akademik dan ilmu-ilmu sosial, dan juga materi yang bisa untuk mengembangkan social skill kita. Nah, dengan adanya materi-materi tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan sosial yang ada dan bagaimana tantangan kehidupan sosial yang ada ke depannya di masa globalisasi seperti ini, sehingga kita sudah mempunyai bekal untuk siap bersaing dan kita bisa berkompetisi sosial di masa yang akan datang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jati diri pendidikan IPS. Menurut Suma Atmaja, kesadaran diri merupakan salah satu ciri jati diri manusia yang tidak ada pada makhluk lain. Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa jati diri merupakan karakteristik atau ciri khas yang membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Pendidikan IPS merupakan program pendidikan yang banyak mengandung muatan nilai sebagai salah satu karakteristiknya. Karakteristik ilmu yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan juga banyak membahas tentang bagaimana manusia menjalin hubungan dengan sesama, lingkungan, dan juga Sang Pencipta. Membuat dua bidang kajian ini sangat kaya dengan sikap, nilai, moral, etika, dan juga perilaku. Dengan demikian, perhatian IPS terhadap nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, toleransi, moral, dan etika merupakan salah satu karakteristik penting dari pendidikan IPS. Dari sudut pandang keilmuan, menurut Sumantri, salah satu ciri utama dari jati diri pendidikan IPS adalah kerjasama disiplin ilmu pendidikan dengan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan. Baik, terkait poin-poin dalam jati diri pendidikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah adanya hubungan interdisipliner atau bidang studi yang mana meliputi ilmu pendidikan, ilmu sosial, ilmu humaniora dengan ilmu teknologi dan juga ilmu agama. Yang kedua adalah hubungan antara disiplin, itu adanya kebutuhan dan juga kegunaan yang mana itu mengacu pada pendidikan itu sendiri. Yang ketiga adalah proses pendekatan. Bidang studi atau interdisiplin itu merupakan seleksi dan juga disiplin ilmu-ilmu sosial humaniora yang bertujuan pada pendidikan itu sendiri. Yang keempat adalah bahan pendidikan diorganisasikan dan juga disajikan secara ilmiah dan juga psikologis dengan tujuan pendidikan tersebut. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya poin-poin terkait jati diri pendidikan itu mengacu pada proses seleksi, pengorganisasian, dan juga sampai cara penyajiannya. Jadi, jati diri pendidikan itu digambarkan sebagai program pendidikan yang mana memilih bahan-bahan pendidikan itu dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu humanitis, yang mana diorganisasikan ataupun diolah dan juga yang nantinya disajikan secara ilmiah, yaitu berdasarkan tujuan pendidikan tersebut.
Maka dari itu, dari pendapat-pendapat di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya jati diri pendidikan IPS itu merupakan karakteristik pendidikan IPS yang ditandai dengan adanya hubungan antara ilmu-ilmu pendidikan IPS dengan ilmu-ilmu sosial, humaniora, ilmu sains, teknologi, dan lain-lain, yang mana semuanya itu merupakan dan juga melalui proses dan juga tahap-tahap seleksi yang bertujuan untuk Pancasila dan juga nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Mungkin cukup itu presentasi dan juga penjelasan dari kami dari kelompok 1. Apabila ada salah, tutur kata dan lain sebagainya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.